Idul Adha itu dari kata id itu kembali banyak nikmat atau terulangnya nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Adha ini banyak yang mengatakan terkait dengan ibadah penyembelihan kurban, disebut Idul Adha atau Idul Kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asfa'in nama ba'du. Saya cerita sedikit tentang sejarah Idul Adha. Dulu ada seorang malaikat yang menjelma sebagai manusia dan beliau ini komunikasi dengan Nabi Ibrahim. Sebelum saya cerita jauh, saya katakan juga saya ingatkan lagi bahwa cara berpikir kita sebagai mukmin itu harus berpikir awal al-khilqah. Awal kita dijadikan oleh Allah Ta'ala, yaitu Nabi Adam materinya dari tanah, nyatanya bisa jadi Nabi Adam. Kita dari sperma, nyatanya bisa jadi manusia dengan konstruksi yang sempurna. Dengan cara seperti ini nanti bayangkan kekuasaan Allah yang tidak terbatas menjadi mudah. Saya teruskan, si malaikat tadi tanya ke Nabi Ibrahim, saya minta kambing kamu. Oh ya, silahkan. Asal kamu melantunkan kalimat tasbih, terus dibaca tasbih, indah sekali, merdu, terus bisa minta tambahan kambing, ya. Sampai beberapa kali. Demi Allah, ini baru kambing, baru hewan. Andaikan anak saya pun, kalau demi Allah saya kurbankan. Singkat cerita, versi riwayat ini, suatu saat Nabi Ibrahim diuji dengan dimintanya anak untuk dikurbankan. Ketika beliau atas nama seorang bapak agak keberatan, terus diingatkan ulang oleh Allah Ta'ala, janji beliau, demi Allah, anak pun saya kurbankan. Hasil akhirnya beliau melakukan itu. Dan karena Allah hanya menguji, tidak niat betulan supaya anak itu disembelih, akhirnya diganti oleh kambing. Jadilah tradisi kurban itu pakai kambing. Kemudian secara fikih ada padanan-padanan yang cukup menggantikan kambing, yaitu ada sapi, ada unta, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang menarik dari sekian referensi yang saya baca, dan ini harus disosialisasikan lah. Sebagian versi itu adalah bahwa Nabi Ibrahim ketika diangkat di alam malakut, di alam langit sana, itu ketemu Allah, kemudian Allah tanya, Ibrahim, banyak hamba-hambaku yang durhaka, tidak tahu saya sebagai Tuhannya. Terus kata Ibrahim, usul ya, Pak Amidhum, bunuh saja ya Allah. Setelah itu tanya lagi, ada yang pezina, ada yang koruptor, ada yang pokoknya dosa-dosa yang buruk sekali. Dan di semua itu Nabi Ibrahim usul, mereka hidup di bumi engkau ya Allah, makan rezekimu ya Allah, maka mereka enggak sopan sekali, enggak ngerti engkau. Terus singkat cerita minta itu diadab, siksa. Suatu saat versi referensi ini di kitab Hikam, kalau di kitab saya halaman 15 juz 2, suatu saat Nabi Ibrahim itu diminta sama Allah menyembelih Ismail. Kita ini penting sekali. Setelah disuruh menyembelih Ismail, Nabi Ibrahim komplain, ya Allah, ini anak saya, samratu fuadi, buah hati saya, kenapa engkau seenaknya minta saya sembelih? Gitu. Gak bisa ya Allah, ini samratu fuadi, buah hati saya. Terus kata Allah, orang-orang yang durhaka yang kamu usulkan supaya saya bunuh itu hamba saya menciptakan mereka, saya mencintai mereka, karena itu ciptaan saya. Anda enak saja usul saya matikan, saya bunuh. Sekarang ketika Anda usul, saya tidak mikir, kenapa ketika saya usul kamu mikir? Terus akhirnya Nabi Ibrahim mau, oke ya Allah. Setelah itu, terus semenjak itu Nabi Ibrahim itu begitu sayang sama hamba-hambanya Allah. Sehingga dari cerita yang paling masyhur, ketika Abu Bakar As-Siddiq begitu lemah lembut sama hamba-hamba Allah yang lain, Nabi Muhammad mensepadankan dalam hal ini sama Nabi Ibrahim,
hati kamu sehalus Ibrahim. Yaitu Nabi Ibrahim, beliau akhir-akhir punya komitmen, faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, orang yang ikut sunnahku maka jelas bagian dari saya. Dan yang sedang durhaka, wa man asani, saya harapkan fa innaka ghafurur rahim. Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Semenjak itu menjadi sunnatan mutaba'ah bahwa agama ini agama rahmatan lil alamin, bahwa melihat kemungkaran, melihat kebodohan, ketimpangan, itu komitmen kita ini membenahin, bukan menghabisin. Melihat kesalahan, komitmen kita ini in uridu illal islaha mastata'tu. Komitmen kita ini ingin lebih baik, bukan mengacaukan dunia ini. Semenjak itu terus syariat-syariat Islam disebut anit tabi millata Ibrahim Hanifah, bahwa kita ngikuti millahnya Ibrahim. Sebab itu kemudian setelah ini menjadi sunnatan mutaba'ah, bahkan banyak ulama yang berpendapat ketika Rasulullah SAW Mi'raj, itu dari sekian Nabi Ulul Azmi yang nggak ketemu itu Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam, padahal termasuk Nabi Ulul Azmi. Itu banyak yang menganalisis karena Nabi Nuh itu pernah berdoa, Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayaro. Nabi Nuh adalah Nabi yang pernah cara Jawa masuk no kaumnya, mendoakan buruk sama kaumnya, dan itu tidak manhaj, tidak metode yang Nabi Muhammad disuruh ikut metode itu, tapi Nabi disuruh ikut manhaj atau pola sosiologi, pola dakwah atau pola sosial yang harus mengikuti Nabi Ibrahim, anit tabi millata Ibrahim Hanifah. Nabi Ibrahim itu orang yang sangat lemah lembut, yang ngendikan faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Sebab itu teman-teman yang di Kanada, yang di mana-mana, kita ngikuti status ilmu hakikat. Di ilmu manusia, negara ini milik Kanada, milik Amerika, milik Eropa misalnya, atau milik mana sajalah. Tapi di status ilmu hakikat, semua itu milik Allah. Sehingga di antara ciri khas Islam adalah, kalau dulu agama-agama lain harus salat di tempat peribadatan mereka, Islam mengatakan ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan, semua bumi Allah itu masjid, tempat sujud. Sehingga orang Islam fa'enama adrokatu sholat, kamu kapan saja ketemu waktu sholat, ya sholat, semua bumi Allah itu tempat sujud. Sehingga suatu saat sahabat yang biasa siaha, biasa hidup di perantauan, Nabi memberi nasihat, al-bilad biladullah wal ibad ibadullah, fahaitsuma asabta khairan fa'akim. Semua negara itu milik Allah, semua hamba dimanapun juga hamba Allah. Kamu di mana saja mendapatkan kebaikan, ya silahkan berdomisili di situ. Saya pernah di Korea, itu asik karena itu yang orang-orang katanya teman-teman, saya ini di rumah itu nggak kiai, Gus. Sering di sawah, sering di Tegal. Gara-gara di Korea jadi mufti gitu. Karena nggak ada kiainya gitu. Jadi orang-orang yang nggak jadi kiai di Jawa, mungkin kalau di luar Jawa atau di luar Indonesia malah jadi kiai gitu. Artinya gini, pentingnya jadi kiai bukan menjadi gagah, itu enggak, tapi begini. Dulu bawaannya rakyat itu kan kalau ke masjid komplain, ada masjid bocor, kayak ada keran yang kurang baik. Tapi kalau sudah jadi kiai itu tahu rasanya. Betapa nata masjid itu susah, ngelola masjid itu susah, nyari imam itu juga susah, melanggengkan jamaah juga susah. Jadi pentingnya jadi kiai itu bukan gagah-gagahan jadi imam, tapi bertanggung jawab atas proses yang berjalan. Hingga dulu di antara nasihat bapak saya, bapak itu termasuk orang yang nggak suka sama orang tawadhu, orang yang sopan. Dulu saya juga iskal itu janggal. Kata bapak, wong tawadhu itu apik, orang sopan itu baik. Tapi biasanya itu cara orang menghindari tanggung jawab. Disuruh jadi kiai nggak mau. Tapi kalau ada kiai salah komplain itu. Disuruh jadi menteri nggak mau. Kalau ada menteri salah komplain itu. Disuruh jadi apa nggak mau. Kesannya tawadhu, tapi sebenarnya hanya menghindari tanggung jawab. Disuruh pidato nggak mau. Disuruh jadi MC nggak mau. Tapi kalau ada orang salah komplain itu. Jika kata bapak tawadhu itu baik, asal tawadhu betul. Itu. Tapi kebanyakan nggak, tawadhu itu menghindari tanggung jawab sambil cari salahnya orang lain. Nah ini yang tawadhu yang akhirnya kurang baik. Nah teruskan, jadi Nabi Ibrahim ini panutan yang luar biasa. Beliau adalah orang yang alami sekian proses sosial yang akhirnya diakui sebagai Khalilur Rahman, orang yang sangat dicintai Allah Ta'ala.
Di antara sebab dicintainya Nabi Ibrahim adalah seperti yang dialami Nabi Adam. Nabi Adam ketika turun di bumi, itu keresahan pertama itu bukan karena kurang makanan atau kurang minuman, itu enggak. Beliau turun di bumi mendapati bangsa yang lain, kalau dalam kitab disebut Banul Jan. Itu dia janggalnya, Masya Allah. Ini orang makhluk-makhluk ini kok tidak kenal sama Allah yang menciptakannya. Kan aneh ya kalau kita hidup di Kanada terus nggak tahu PM-nya siapa, Perdana Menterinya siapa, kita hidup di Indonesia nggak tahu presidennya siapa. Itu kan aneh. Kita hidup di kampung nggak ngerti lurahnya siapa aja aneh. Ini hidup di buminya Allah kok tidak tahu Allah itu siapa. Nggak pernah menyebut Allah. Padahal harusnya yang paling dikenal pertama itu ya zat yang menciptakan kita, menciptakan langit bumi dan sebagainya. Sehingga beliau itu gerutu itu komplain. Ya Allah, ini enggak fair dunia ini, engkau yang menciptakan, engkau yang memberi rezeki, kemudian mereka tidak kenal engkau. Ini kata Nabi Adam alaihissalam. Barokahnya komplain itu, jadi komplain itu yang diridhoi Allah juga banyak. Akhirnya Allah meridhoi Nabi Adam, dosa-dosanya, salahnya itu diampuni. Ya ukuran seorang nabi beliau dianggap salah itu diampuni karena keresahan beliau itu takut Allah nggak dikenal. Nah, masjid yang di Kanada di Montreal juga ketakutan kita ini jangan sampai orang Islam tidak punya tempat ibadah. Meskipun setelah punya tempat ibadah, ketakutan kita jangan-jangan ibadahnya tidak sesuai sunnah Rasul. Setelah sesuai sunnah Rasul kita takut lagi, jangan-jangan memaksa sesuai tapi karena ingin benar. Dan setelah ingin benar, takutnya secara tasawuf ngimani kebenaran itu. Bukan ngimani rahmatnya Allah, tapi ngimani kebenaran itu. Aslinya jadi ujub. Ujub itu bangga amal diterima karena kebaikannya, bukan karena fadlnya Allah, karena anugerah. Nah, ketakutan-ketakutan ini khas orang soleh. Orang soleh itu kalau nggak sholat takut. Setelah sholat takut nggak sesuai syarat rukun. Setelah sesuai semua takut iktimat alal amal. Membanggakan kebenaran, tapi bukan membanggakan luasnya rahmatnya Allah Ta'ala. Sehingga di luar ilmu fikih ada ilmu namanya ilmu tasawuf, ilmu yang mengelola hati. Jadi ibarat orang itu, kalau yang paling masyhur dalam cerita-cerita orang sufi, ada orang sudah masuk surga karena tidak pernah dosa sama sekali. Ini cerita-cerita yang melegenda di dunia tasawuf. Tanya Allah, kenapa kamu masuk surga? Karena saya taat terus ya Allah, nggak pernah maksiat sama engkau. Berapa lama kamu hidup di dunia? 80 tahun. Ya sudah, karena taat kamu 80 tahun, ya surga kamu 80 tahun. Ya komplain, ya Allah katanya surga selamanya, kenapa ini hanya 80 tahun? Yang selamanya itu rahmat saya, kalau amal kamu kan terbatas 80 tahun, maka balasannya hanya 80 tahun. Nah semenjak itu beliau sadar, oh ya Allah, masuk surga itu fadlmu, anugerahmu, amal saya tidak ada bandingannya dengan surgamu. Nah ini jadi sehingga keyakinan ahli sunnah wal jamaah diantara ciri khasnya adalah masuk surga itu karena fadlnya Allah, karena anugerahnya Allah. Maksudnya itu, oke, kita amal, tapi amal kita tetap terbatas. Tidak memberi kontribusi pada kerajaan Allah, pada kedikjayaan Allah sebagai Tuhan. Yang tidak terbatas adalah fadlnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keresahan-keresahan ini kemudian yang diwariskan oleh para nabi ke ulama-ulama. Di keresahannya ulama itu mirip-mirip keresahan nabi. Nabi dulu itu sampai dakwah, sampai sosialisasi kebenaran itu takut Allah itu la yuzkaru fi mulki, Allah tidak disebut, tidak menjadi aktor. Kan tidak fair kita misalnya nempat di negara orang terus nggak tahu duta besarnya siapa, terus kalau ngurus paspor di mana, ngurus visa di mana. Ini sama, kita hambanya Allah tapi nggak pernah ngurus status kehambaannya. Harusnya kita ngurus status kehambaan kita dengan sholat, berarti kehambaan kita hidup. Dan baca tasbih berarti kehambaan kita hidup. Makanya dalam sebuah ayat disebutkan masuk surga itu gampang, yang susah itu kamu masuk status kehambaan itu. Makanya disebut ya aja Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pertama apa? Fadkhuli fi ibadi. Kamu harus masuk status sebagai hambaku dulu. Baru wadkhuli jannati, baru kamu baru masuk surga. Jadi orang boleh nikmati fasilitas negara lain kalau visa paspornya disahkan. Orang boleh masuk surga kalau status kehambaannya disahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu status kehambaan itu dimulai dari mana? Secara fisik kita sujud. Anggota tubuh yang begitu terhormat, namanya kepala, kita tundukkan kepada Allah Ta'ala. Hati kita, akal kita yang ingin menguasai dunia misalnya, ambisi itu kita kalahkan untuk hanya tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kekhawatiran kita akan menghadapi alam akhirat. Nah, ini yang penting. Nanti setelah kita mati kayak apa, jadi debu, jadi tanah, lalu bangkit kita gimana? Sebagaimana mukadimah saya, ingatlah an-nas'atil ula. Ingatlah penciptaan pertama, bahwa Allah punya reputasi menciptakan Nabi Adam dari tanah, dan di tubuh Nabi Adam itu tersimpan calon generasi berikutnya ila yaumil qiyamah. Kayak apa susahnya bikin Nabi Adam kalau andikan kita boleh berpikir. Bikin satu master manusia yang akan melahirkan manusia seluruh dunia. Ibaratnya chipnya itu sudah ada di punggung Nabi Adam. Dan itu materinya dari tanah. Dengan berpikir gitu, maka ketika kita meninggal, sudah jadi tanah, kembali lagi jadi manusia adalah hal yang mudah. Karena Allah punya reputasi menciptakan manusia super, yaitu Nabi Adam dari tanah. Jika setiap kali kita iskal janggal terhadap kekuasaan Allah, kata Allah Ta'ala, Qul yuhihalladzi ansha'aha awwala marrah. Kalau kamu janggal terhadap kemampuan saya, kemampuan kami menghidupkan tulang belulang yang sudah rapuh, sudah hancur, maka ingatlah reputasi saya, kata Allah, reputasi kami menciptakan Adam dari tanah. Ya, para nabi itu, ini semoga teman-teman yang di Kanaja masih ingat betul iman yang dilatih para guru kita di Jawa, di Indonesia. Para nabi itu saking imannya sama Allah, itu tidak ada, sampai kasarnya itu nggak tahu bedanya antara hal itu masuk akal maupun tidak. Saya beri contoh begini, kalau dalam ilmu tauhid, dan ini harus kita latih terus sampai ketemu Allah Ta'ala. Ketika telur jadi ayam, itu sebetulnya itu kita juga tidak ikut mampu bikin telur jadi ayam. Tapi berhubung sering terjadi, kita bilang telur jadi ayam itu mungkin. Mungkin itu ya mungkin sering terjadi. Padahal sering terjadi ini juga tidak yang jenis kita ikut berkontribusi. Lalu ketika sering terjadi ini kita bilang itu mungkin. Padahal saat kita bilang mungkin, juga hakikatnya kita tidak ikut menciptakan telur menjadi ayam. Lalu karena seringnya telur jadi ayam, kita bilang telur jadi ayam itu mungkin. Mungkin itu tidak muhal. Begitu juga bebijian, nanti jadi pohon besar yang rindang, yang berbuah, kita katakan mungkin. Kenapa kita katakan mungkin? Karena itu sering terjadi. Toh kita pun tidak ikut menciptakan biji jadi pohon besar, telur jadi ayam. Artinya apa? Zaman sesuatu itu sering terjadi, kita pun sebetulnya tidak pernah ikut menciptakan. Hanya menyaksikan sering, terus kita bilang itu mungkin. Tapi kita tidak memberi kontribusi sama sekali. Semua itu karena kudrohnya Allah, kemampuan Allah. Lalu ketika ada orang yang bilang, batu ini bisa melahirkan unta. Kita bilang, muhal, batu itu tidak mungkin melahirkan unta. Tapi kalau seorang nabi itu nggak tahu bedanya antara batu melahirkan unta dengan indukan unta melahirkan unta. Karena nabi-nabi itu makomnya sudah sangat tinggi. Ketika unta induk melahirkan unta juga tidak atas kemampuan unta induk. Unta induk tidak punya kemampuan menciptakan unta. Juga karena kudrohnya Allah Ta'ala. Sehingga kalau batu mengeluarkan unta juga mungkin kalau Allah menghendaki. Hingga ketika Nabi Soleh diminta kaumnya, apa bukti engkau nabi? Tunjukkan ayat kalau engkau nabi. Yang kamu minta apa? Seekor unta keluar dari batu besar ini. Nabi Soleh dengan entengnya berdoa sama Allah dan keluarlah unta keluar dari batu. Nah itu makom yang paling tinggi. Makom paling tinggi itu kita mendudukkan Allah sebagai zat yang tidak terbatas kudrohnya. Hingga para nabi itu terus punya mukjizat. Nah mukjizat itu untuk mengingatkan ulang bahwa Allah itu tidak terbatas kemampuannya. Bagaimana unta keluar dari batu besar zaman Nabi Soleh, zaman Nabi Muhammad air keluar dari jemarinya Rasulullah SAW, Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan, tetap sehat, tetap bugar. Karena semua ini sebagai bukti bahwa kudrohnya Allah tidak terbatas. Nah, iman-iman seperti ini harus kita jaga. Apapun rasionalitas kita, dan meskipun kita selalu rasional, tetap menyisakan iman bahwa kudroh Allah itu tidak terbatas. Sehingga ketika ada cerita kematian orang soleh itu ditangisi langit dan bumi, kita tidak usah iskal, tidak usah janggal, masa bumi bisa menangis? Karena kita yang sekarang bisa nangis adalah materinya dari tanah, materinya dari bumi. Terus iman ini kita jaga sehingga kalau kita yasinan,
Masih ingat Allah kalau mengingatkan kudrohnya yang tidak terbatas, manusia disuruh ingat qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Kamu harus ingat bahwa Allah itu yang menghidupkan kamu, menghidupkan semuanya ketika kamu belum menjadi seperti ini. Jadi intinya itu kita ingat meskipun telur itu lazim jadi ayam, tetap tidak karena kudrohnya ayam itu, tapi karena kudrohnya Allah. Indukan unta melahirkan anak unta juga bukan kemampuan indukan unta, karena ini juga makhluk yang lemah, tapi juga kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dengan demikian kita termasuk hamba Allah sesuai target yang diingatkan Allah. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Hamba Allah yang baik adalah hamba ketika menyaksikan fenomena apapun, semua itu li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Apapun di alam raya ini, semuanya itu bukti bahwa Allah ala kulli syai'in qadir, Allah kuasa dan Allah meliputi semua makhluknya dalam pandangannya, dalam pantauannya. Jadi saya mohon teman-teman yang di Montreal, yang di Kanada, juga di manapun harus ingat status hakikat bahwa al-bilad biladullah wal ibad ibadullah fahaitsu ma asabta khairan fa'aqim. Negara hakikatnya milik Allah, semua hamba juga milik Allah. Di mana saja kamu berada dan menemukan kebaikan, silahkan hidup di situ. Tentu dengan sosialisasi yang baik, baik dengan non-muslim maupun dengan muslim, karena Allah mengajarkan wa qulu linnasi husna. Ajaran Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua. Tentu tidak henti-hentinya kita menjelaskan kebenaran yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian, karena juga ini di sini sudah malam. Jadi saya mohon maaf mungkin tidak bisa ikuti tanya jawab, karena di sini sudah malam, apalagi tadi habis takziah saya, karena ya ada mas saya yang sudah sepuh sekali wafat. Terus tadi barusan datang, jadi mohon maaf tidak mengikuti acara mulai pertama. Tapi saya mohon ayat-ayat Quran yang saya terangkan tadi, bahwa untuk mensifati Allah kudrohnya tidak terbatas. Ingatlah bahwa kita yang secerdas ini, yang sehebat ini, kita semua manusia yang cerdas begini, matanya bisa melihat, hatinya bisa merenung, otaknya bisa berpikir cerdas, itu dari materi tanah. Dan Allah mampu. Allah bisa bikin orang miliatan gini dari satu orang manusia namanya Nabi Adam. Kayak apa susahnya bikin konstruksi Nabi Adam kalau boleh dibahasakan. Dan itu Allah punya reputasi mampu. Dengan cara seperti itu kita akan gampang iman bahwa kita setelah meninggal dan menjadi tanah, ya sama seperti kita masih hidup. Zaman kita hidup ya tidak tahu cara kerja jantung kita, nafas kita, uratnya gimana, terus sistem tubuh. Meskipun ilmu medis ngerti mengurai itu, tapi tetap saja hanya ngerti, tidak menciptakan. Yang menggerakkan jantung, organ tubuh kita tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang Al-Fa'idul Mukhtar, dia yang semuanya mengendalikan kita. Artinya zaman kita hidup pun sebenarnya kita yang tidak mengendalikan kita. Nafas kita ya dalam kendali Allah, ikhtiar kita dalam kendali Allah. Sama setelah kita mati juga dalam kendali Allah. Ya, guru-guru kita semuanya melatih inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hakikat ibadah kita, hakikat hidup kita, hakikat mati kita, semuanya tidak dalam kendali kita. Semua itu dalam kendali Allah Ta'ala. Dengan demikian terus kita insya Allah ingin jadi hambanya dulu. Baru setelah jadi hambanya, baru sah menjadi ahli penghuni surganya. Wadkhuli fi ibadi, baru wadkhuli jannati. Masuklah berstatus sebagai hambaku, baru engkau kalian semua layak menjadi penghuni surga. Kul ngucapo sira Muhammad. Pasti ngucapo ning gone wong-wong sing takut kematian dalam berjuang. Mantai sapa dza yaman iku allazi ku wong utawa allazi ku sapa wae yasin. Kang iso ngreksa sapa lagi kum ing sira kabeh. Yujiru tegese nyelametna sapa lagi kum ing sira kabeh minallahi saking ketentuane Allah. Inaro dalam ngersakno sapa Allah bikum ing sira kabeh, ngersakno misale suhan ing kerusakan, halakan tegese kerusakan wa hazimatan lan kabur bubaran saka arena perang. Sapa zat sing iso nglindungi kowe nek Allah menghendaki kowe kalah. Au yusibukum utawa mekenakno sapa Allah kum ing sira kabeh bisuin kelawan to elek.
In aro dalam mengersakno sapa Allah bikum sira kabeh rahmatan rahmat manane khairan tegese kabeh. Kowe nek wedi mati iku lha opo? Misale wedi mati ya tetep napa? Mati. Pira-pira mati demi jihad. Maksudnya keren napa? Gaul maksudnya mati jihad sing mesti bener ya mesti. Perang riyen niku kepenak Kang. Sing mbok endut Kanjeng Nabi mesti bener ya, musuh Abu Jahal mesti salah ya. Jadi cara nekat iku jos napa? Saiki mboten musuhe mukmin kaya mukmin, mukminem yo abal-abal, musuhe yo rontok abal-abal kan ora jelas benere, ora jelas. Lah berhubung ora jelas kudune sikap kita yo ora jelas. Ora oleh tukaran saya kok tenanan, mergo musuhe ora mesti salah, kita ora mesti ben. Nah, dhisik kan enak. Kita bela Rasulullah Muhammad mesti bener, musuhan Abu Jahal mesti salah ya. Pangeran kita Allah mesti pangeran tenan, kono berhala mesti ra pangeran. Saiki boten teroris yo Allahu Akbar. Polisi sing lagi salat yo Allah. Terus kowe PD piye? Ora jelas. Ora jelas yo kita sikape ya ora jelas. Saiki nganggo hukum sosial sing normal, nah apik ya diapiki. Nah kono ngrasani ya kowe ngrasani ngono-ngono tok wae gremeng-gremeng sithik tapi ora usah napa? Ora usah tenanan. Jadi ini ku penting kula terangno. Jadi nek ana wong saiki majibno jihad alasane anut Rasulullah, nek Rasulullah jihad nganti wani mati. Masalahe Nabi mesti bener, musuhe mesti salah. Saiki kita iku ora ngalami ngene iku. Imam kita kadang salah, musuh kita malah kadang ben. Misale kados kula musuhan mbek Mustofa. Ora mesti bener kula, mbek kula kiyaine lah. Mergo iso wae cara hukum Allah wong Islam mah welasi. Jadi orang malah aku salahno pangeran. Senajan toh dalam konteks permasalahan bener saya. Misalnya Mustafa di tanganku 20 janji Senin nyaur jebule gak nyaur aku ngamuk-ngamuk. Padahal duitku ning omah 2 juta. Iso pangeran nyalahno aku. Ya lha didik 2 juta kok ana duit 20.000 digawa wong. Mbok kagek iku wong alim ta ora? Kowe iku waras ta ora? Iso. Piye-piye duit iku kabeh wae pangeran. Sing digawa Mustafa wae pangeran ning omah ya. Nah, saya ketika punya uang banyak di rumah itu mlebu ayat wa ingkana du usratin fanadhiratun ila maisar wa antasaddaqu khair. Jong nak kowe dhuwitmu akeh sing utang kowe kei tempo nganti dia mampu membayar. Iku enak mbok ibrokno mbok sedekahno luweh apik. Dalam konteks Mustafa nyulayani janji ya dia salah, wong diutang kok nyulayani janji. Tapi dalam konteks aku nagih berlebihan juga disalahkan pangeran. Wong ora ono emergency kok nah kecuali ning omah gak ono beras, nah aku ora nagih bojoku mati. Tapi rai koyo aku kan gak ngalami ngono. Jadi iki wong melarat nganti ngono kan butuh bakat. Paham ya? Melarat wong nganti nak ora nagih wong ra iso mangan. Ono melarat model ono kan. Oh, sak Indonesia sama ngosok melarat nganti. Kita ini nak musuhan mbek orang selalu masalahnya demikian. Kebenaran yang kita alami itu semuanya itu subjektif. Nak wis ana pembanding ku ketok ora bener. Kula bolak-balik nyontono teng kene dawuh kitab hikam. Wong zaman akhir nganti kiamat ku apike wae elek apa meneh elek iki kula bolak-balik. Kula tak eling terus dawuh Bapak. Ha ana wong kok ngimami masjid terus istiqomah ku ya apik, tapi ana elek. Terus wong liya ora dadi peluang dadi imam. Mergo masjide dikangkangi. Iku mbok istiqomah mbok mahjubno wong liya. Akhirnya alumni pondok liya kandidat imam-imame tereliminir kabeh. Nganti watuk-watuk imam ora gelem pensiun. Alasane istiqomah. Ana teng daerah kula nganti ana guyonan, ana wong tuwa khotbah. Tiang takwa watuk. Terus Allah mlebu swarga. Sing ngrungokno mati bingung. Maksudnya tiang takwa Allah, koma mlebu swarga. Pas muni tiang takwa watuk. Terus muni Allah mlebu swarga. Terus dari mama ya baleren mbak dadi khutbah akhirnya kalimatnya kacau mas maksudnya itu tiang takwa Allah lebih swarga tiang takwa watuk gigil terus no kacau. Nah ini seperti ini istiqomah apa mau kalah mbek wong liya mau kalah tapi mbok arani elek wong istiqomah kok elek. Kita hidup di zaman akhir tuh seperti itu. Kowe ngritik wong tuwa iku ya salah ya ono bener ya ono makanya masyhur dalam aturan usul fikih madhabuna shawabun yahtamilul khata' wa madhabuka khata'un yahtamilus shawab. Kalau kita sedang beristihad taruhannya begini, pendapat saya benar kamu salah tapi yang mungkin benar. Tak ulang lagi ya, pendapat saya benar tapi mungkin salah, pendapat kamu salah tapi mungkin benar. Karena ini masalah-masalah yang semi. Jadi kalau ada orang PD membela Islam dalam konteks modern ya repot. Ini saya punya cerita ya, saya itu pernah diundang seminar di Pondok Sidogiri. Itu audiennya itu semuanya tamat aliyah, bisa baca kitab. Dan serius karena acaranya dipersiapkan sebelum 3 tahun.
Temanya itu seru, menguak ayat-ayat kita. Jadi pokoknya seru. Itu MC-nya orang Madura, mayoritas santrinya juga. Pertanyaannya sudah gini, Gus, kalau kita tidak perang, kesannya kita pecundang. Malu kita jadi pecundang. Kalau kita perang ditangkap Pak Jokowi. Pertanyaannya itu sudah gitu. Kalau kita perang ditangkap Pak Jokowi, ditangkap presiden. Dan itu pertanyaan laten karena ada ayat-ayat kita. Untung mereka semuanya ahlul ilm sehingga tidak main perang karena semuanya mereka ahlul ilm. Terus tak tanya, perang yang seperti itu wani mati itu konteksnya apa? Kalau konteks Rasulullah mesti benarnya kamu bela, Bujal mesti salahnya kamu musuhi. Ini nggak masalah kita mati. Ini iskariman aumut. Tapi kalau perang saya misalnya musuh kamu, terus demi apa coba? Misalnya demi rebutan warisan. Jelas tanah itu milik saya. Secara de facto tanah itu milik saya, sertifikat milik saya, jual beli milik saya. Terus dia aku ruhin tanpa bukti. Terus saya perang sampai bunuh Ruhin karena Ruhin terbukti salah. Dalam konteks tanah ini mungkin benar saya, tapi apa betul demi tanah sampai membunuh orang mukmin? Paham ya? Oh ini demi hak apanya? Wong tanah saya kehilangan setengah hektar saya tetap kaya. Mendesaknya apa? Makanya kalau di bab sial itu contohnya gini yang boleh membunuh orang mukmin. Saya digarong orang yang saya kalau tidak bunuh dibelah itu contoh karena ini taruhannya nyawa dengan ini ndak. Makanya di bab sial orang fikih nyontokno gini, kue PTM dicolok. Demi harga diri bajingane mbok bedak nanti akhirnya kue dipateni toko mata ini. Pertanyaannya pengiran demi PTM kok paten. Nah, semuanya itu ihtimal dalam konteks modern. Maksudnya modern itu selain Rasulullah itu semuanya sekalipun untuk perangnya Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah itu semuanya ihtimal. Makanya kata ulama sanggep ae padha bener itu sahabat masalah istiadat. Tapi setelah sahabat nggak ada perang yang dengan dalil hujah yang wadihah yang jelas karena potensinya sama-sama iya, sama-sama tidak. Ini penting saya utarakan. Jadi begitu juga dalam imam masjid, dalam sedekah. Misalnya gini, saya sering ditanya orang, Gus zakat itu apa? Dikasih panitia masjid tadi lakoni dewi. Kue takut dengki apa takut api-apian? Nah, kue dengki apa ngomentari panitia masjid? Tak jawab apa ini masjid, ben sifat dengkimu buat lawan dewe, gak Gus, objektif. Jawaban saya gampang. Misalnya saya punya uang 1 juta, kebetulan yang miskin itu ponakan saya atau orang yang tidak wajib saya tanggung. Jadi zakat itu kan gak boleh diberikan orang yang wajib ditanggung. Misalnya anak istri kan wajib ditanggung, tapi kalau ponakan misalnya kan sudah tidak tanggungan, tidak wajib maksudnya ya boleh dilakukan. Maka aturannya Quran jelas dahulukan bil qurba, orang yang punya unsur apa? Dan saya tahu kalau saya kasihkan masjid 1 juta dibagi 1 kampung itu nanti ponakan saya untuk selawewu. Itu ora kena tuku beras. Tapi nak saya sendiri yang memberikan iso keduman 300.000-an dan atau keduman 1 jutaan. Saya harus mengasihkan langsung dengan cara ini corong Jawa kemoto, pemberiannya kemoto. Tapi ada ulama yang cara berpikir tidak seperti itu. Min awalil amri zakat itu harus merata. Wes cara kemoto lah sementing saat iso keduman. Kayak manuk doror Allah. Termasuk mazhab Syafi'i yang dikontrol oleh ashabnya adalah mazhab ini. Ini dengerin yang ada di Mu'in dia. Zakat itu ashabnya akan 8. Pinten? 8 ini anggap saja di era modern tinggal berapa sekarang? Yang permanen ada itu fuqara, masakin, amil tidak mesti ada. Saya tuh ya tidak yakin kalau amil di masjid itu amil betulan. Ngomong nyateti terus rame-rame di rokokan tadi mau daftar. Kadang yo lanang wedok yo mau pacaran bobo yo ora rono. Pokoke sebagian itu yo ora islami banget. Di rokokan ngenteni pani apa wong. Dulu itu amil tak ceritane ngaten nggih Pak. Dulu amil itu Nabi itu hidup di Madinah. Itu amil itu disuruh ngambil zakat tuh di Yaman. Ya Madinah sampai Yaman jaraknya sampai bayang zaman itu nggak naik pesawat. Sehingga cara untuk jazah zakat tuh ono pantes sih. Tapi kalau ambil sekarang di masjid-masjid itu kangelan toro, tengok-tengok rokokan terus ono sing nyugoi kopi. Terus disita itu sidik-sidik ngono iku terus. Lah iya misalnya terus ana kiai Mustofa Dar, iku yo amil Gus, era modern ngene iki cukup darane amil. Ya ana bener yo nyatane amil tenan. Terus kula ada pendapat ora amil. Ngono-ngono tok wae kok mbok kei. Zakat. Karo dene sebagian mereka ya wong mampu S1. Dan jurusan ekonomi. Untuk zakat. Oke. Nah terus misalnya satu zakatan di masjid itu ada 2 pintal. 2 pintal berarti berapa kilo? 200 kilo. 200 kilo, wong kere ning desa iku 400. Enggak tak latih kowe ben pinter, tenan ngaji swarga neraka, tak latih ben utekmu bener. 200 kilo sing wajib dizakati 400 berarti untuk pirang? Setengah kilo. Setengah kilo itu koyo pakanan doro. Napa? Nak sing melarat 400 itu setengah kilo, nak sing melarat 800 berapa?
Saiki atuk ora rata wong tuk kemoto 20 kilo. Timbang rata tapi wong koyok manuk doro. Yaiku untuk beras seprapat. Iku apa kanane manuk? Ayo jawab saya. Ayo sing iso jawab. Ini jenenge bener-bener khilaf. Yang mengatakan takmim harus rata biar adil ya masuk akal. Piye-piye padha-padha pikir kok gak dibagi. Tapi ana ulama darani atuk ora dibagi rata sing penting kemoto ngregani wong. Piye-piye faktor zakat iku ana ikrame kala bala tukrimun yatim. Nak ngekeki iku ana mulyanane. Wong dikeki seprapat kilo mulyano tangannya. Iya. Mulane wong ku mikir. Paham? Paham tenan to ora? Lah ngono iku jenenge istihad. Istihad tuh mirip-mirip. Itu jenenge ra'yu nasawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ka khata'un yahtamilus. Pendapatku itu benar tapi yang mungkin salah, tapi kayak salah tapi mungkin benar. Misalnya aku fatwa, wong elek itu haram untuk wong elek. Ya ono mirip bener sih. Mergo anak ra melok-melok dadi elek banget. Misalnya aku ujug-ujug istihad fatwa. Wong lanang weli iku haram untuk wong wedok weli. Karena anak ra melok-melok dadi elek banget. Misalnya aku fatwa. Ini kan demi kemaslahatan jangka panjang biar gak ada generasi Islam sing elek banget. Kira-kira fatwa itu mungkin benar dah? Mungkin. Terus ono sing bantah, ora ono hadise. Wong meneh sing kira-kira sing bantah Albani, mana hadisnya? Enggak ada pegangannya. Misalnya aku Albani, sidik-sidik kan nyempriti hadis. Nah. Ya ono bener. Terus ono wong neh sing dipendapat, jogeman untuk wong sugih. Biasanya wong untuk wong sugih iku diburohno. Wong alim tuh wong wedok sugih diburohno. Ya nak bener ya, rata-rata wong kiri diburohno sugih. Ya kadang ya nak salah, atau diburohno lah numpak Innova, timbang majikan tapi satpam. Misalnya, ya nak mirip. Itu pendapat asal tidak masalah iman dan Islam, kafir dan tidak kafir, iku sawabun yahtamilul khata' wa khata'un yahtamilus. Sehingga mulai dulu lama itu kalau khilaf tuh ya biasa-biasa ketemu koncone sing khilaf tuh ya biasa. Imam Syafi'i itu pernah sholat di masjidnya Abu Hanifah ya ada kunut. Padahal beliau orang sangat-sangat mensyariatkan kunut. Abu Hanifah sudah meninggal. Arwan kapundut ditanya, 5 adalah taknutu ya Syafi'i ya Abu Abdillah Sulani. Ikroman lihadal madhab. Aku ngertani madhab. Tak tonton meneh. Ini kowe nek paham ibu banget. Kowe sholat zuhur dengan sadar 1 rakaat rukuk 2 itu sah apa enggak? Loh, rukuk 2 kali kan? Di rakaat ula, kue rukuk 2 kali sah enggak? Menambahkan 1 rukun rukuk enggak sah. Sholat itu batal dengan menambahi 1 rukun. Jadi kena rukuk 2 kali, sholat zuhur kan? Sah enggak? Enggak sah. Nambahi sujud 3 kali enggak sah. Karena termasuk sholat itu batal dengan menambahkan 1 rukun yang amdan sengaja. Sekarang saya tanya, sholat mayit itu modelnya di sini takbirnya berapa kali? 4. Wes yakin? Wes tak takoki Mas jawab, wes keliru lah, kowe cah murid ta, Mas yo brengosen kan murid. Takbir 4 rakaat itu rukun apa sunat? Rukun ning bab sholat jenazah takbir 4 rakaat itu. Jika dijelaskan sholat jenazah itu rukunnya 4, yaitu takbir 4 kali, yang setelah pertama baca Fatihah, setelah kedua baca sholawat, setelah ketiga doa, setelah keempat sebenarnya salam. Tapi kayak Indonesia doa yang kayak jadi momennya. Sebenarnya di Mekah di mana-mana setelah takbir keempat itu langsung. Tak ono sing tahu-tahu haji ya, bertakbir keempat sing tahu umroh. Ane Mekah langsung salam atau apa ibu dongo. Langsung salam. Tapi nak teng Indonesia dongo. Jadi dongane berbeda nanti. Sudah sampean yakin kalau 4 tadi rukun? Tak latih oke. Kemudian ada orang yang sholat takbir sampai 5 kali atau 6 kali, batal enggak dalam sholat jenazah? Loh enggak jawab. Rata-rata ulama mengatakan tidak batal karena Allahu Akbar mujarradu dzikri. Iso wae dekne nambahi Akbar ra niat rukun tapi mujarradu dzikri. Wong zikir kok ora oleh. Tapi ada ulama mengatakan dalam konteks sholat jenazah takbir itu sudah rukun, sehingga kalau nambah itu ya batal, berarti nambahi.
Lalu jenis pendapat ini yang mirip bener mirip. Lah wong awam-awam koyo kowe ora dadi dhuwit kok geger. Wah iku perelek meneh. Elek meneh, elek wong ya kowe iku. Anggere menyangkut dhuwit ngono ae kok geger. Mergo ora dadi dhuwit. Wah elek meneh. Neraka, omongan ngono mari neraka. Lah seperti terus tak bedheki meneh misale. Gak jawab ae. Ben kowe ora terlalu dadi ekstremis. Kowe salat maghrib atau salat Isya atau sholat apa saja. Aku kan sering sholat maghrib teng mriki makmum Mustafa. Setelah Mustafa salam pertama, yang menjadi rukun sholat itu salam pertama apa kedua? Tidak jawab saja. Pertama. Terus Mustafa jenggot ini Mustafa. Tapi jenggot itu sunat, muni jenggot bongennya bongelem raro. Ya Mustafa kan sering jadi imam. Nah, Mustafa wis salam, wis assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa wabarakatuh? Itu biasanya apa? Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Mustafa salam. Ketika Mustafa salam itu statusnya dia keluar dari sholat apa masih sholat? Tidak jawab. Keluar dari sholat. Itu ada ulama mengatakan kalau makmumnya kesuwen duduk karena menunggu Mustafa salam kedua, kemudian nak kesuwen rodok banget, maka sholatnya makmum batal. Karena dia menggantungkan sholat sama orang yang sudah tidak sholat. Masuk akal orang. Nah, ini cerita saja. Pendapat itu masuk akal enggak? Masuk akal. Bagaimana mungkin orang yang masih sholat menggantungkan hubungan sholat sama orang yang sekarang sudah ada sholat? Tapi makmum sofa, makmum Mustafa. Lah saya kira sudah sholat kok gua makmumi. Aneh enggak makmum orang sama orang yang sudah ada sholat? Aneh enggak? Aneh. Kira aneh mergo kira iso ngaji. Lah ya selama ini nganggep gak aneh mergo kira iso ngaji. Coba saya bar ngaji iki kok ngerasa aneh. Bar ngaji iki lho kok iki teko. Nah eling tapi ya. Setelah imam salam itu dia masih sholat enggak? Enggak. Terus kowe ngenteni apa jajal pertanyaan? Kok ngenteni reaksi ini Mustafa? Kamu ora imam kok mbok enteni. Berarti kamu mentaklukkan sholat sama orang yang sudah tidak sholat. Maka dianggap batal. Ada ulama mengatakan enggak batal. Piye salam kedua itu min mutamimati sholat, termasuk penyempurna sholat. Di mana-mana ngenteni tambah sempurna itu ora batal. Lah ngene iki pendapat khilaf sing babak, kira-kira satu-satu. Padha mutune. Sing ra mutu mah ngono kok dibahas sing ora dadi dhuwit. Lah iku sing elek. Makanya saya termasuk orang yang seringnya kalau imam sudah salam pertama langsung ngadeg. Tapi sing loro ya sing ra setuju ya banyak. Karena secara etika umumnya yang ngenteni bar salam kedua. Jika di pondok saya di pondok sarang gitu separuh nak imam salam langsung ngadeg, separuh ngenteni. Berarti separuh berakhlak, separuh berfikih. Jadi separuh berakhlak, separuh berfikih. Artinya berfikih wong imam harus keluar dari sholat, saya harus secepatnya mandiri. Enggak boleh sama menggantungkan sholat sama orang yang sudah ada sholat. Saya katakan separuh berfikih, separuh beretika. Nah yang seperti ini kok pede mbahmu, wong podo koyo iya. Ini mas, nah yang seperti ini tuh kok terus khilaf pede mbahmu, wong ora mesti bener ora mesti salah kok pede. Koyo perang zaman akhir, kowe kok pede? Misalnya kowe gupeting partai tertentu zaman akhir, kok iso geting gitu? Kok penggane anak-anak dangdutan, masamu sing delok partai iku tok. Iya toh. Misalnya partai tertentu pengajian terus. Wah, apik partai iki senengane anak pengajian. Partai sing mbok musuhi iki nek pas pengajian yo teko. Wong sing nekani pengajian pas dangdutan yo teko. Wong majmuk Indonesia iku. Paham? Ora iso zaman akhir ngecap-ngecap ora iso karena potensinya sama. Makanya masyhur ya dalam guyonan orang-orang sufi itu masyhur. Sakit Al-Balkhi itu murid yang cerdas. Dia orang kaya raya. Singkat cerita dia itu pedagang sukses. Ketika di tengah padang pasir ketemu ada burung, itu patah sayapnya satu. Patah sayapnya satu, patah kakinya satu. Terus burung yang sudah lemah ini ada beberapa burung yang menangkap belalang kemudian dikasihkan sama burung yang cacat. Singkat cerita yang cacat tadi tetap bisa makan.
Si Syakik Al-Baghdadi terus punya kesimpulan, gak ada gunanya jadi pedagang kaya. Ternyata orang lemah pun tetap dapat rezeki. Buktinya burung tadi tetap mendapat rezeki meskipun patah sayapnya. Setelah rezeki yono. Dia terus memutuskan mau jadi orang sufi, tidak pedagang lagi. Padahal dulu ketika dia jadi pedagang sukses, dia donaturnya pondoknya Ibrahim bin Adham. Donaturnya pondoknya Ibrahim bin Adham. Terkenal itu Ibrahim bin Adham. Benar roh itu banget. Itu tokoh sufi terkenal Ibrahim bin Adham. Setelah matur ya guru, saya memutuskan jadi orang sufi. Nggak ada gunanya saya nyari uang banyak. Ternyata yang makhluk yang lemah pun dapat rezeki. Saya iktibar. Mana iktibar itu ngambil kesimpulan dari kejadian ini betapa orang makhluk yang nggak bisa ikhtiar pun bisa dapat apa? Mbak gurunya diguyu-guyu. Dia kue iktibar mbak manuk sing dikai mangan. Kue jempor lah iso mangan. Nggih ya guru. Goblok-goblok. Bocah kok. 5 adalah tak tabiru anta bil mut'im. Maksudnya, kenapa kamu ngidolakan yang dikasih makan? Kok orang idolakno sing memberi makan? Ngaji le dong al-yadul ulya khairum min hadis. Iktibar kok ambek sing dikai. Susah apa sih iktibar mbek sing ngekei? Mestine kowe iku hebat sing ngekei. Bersosial tinggi. Aku apa niru sing tukang ngekei. Ini kan contoh. Ada orang yang cara berpikir niru sing dikai. Jadilah makhluk-makhluk pasen. Paham ya? Tapi cari bro, lalu apa kowe kok itibar mbek sing dikai mangan? Lah padha-padha itibar atuk sing manuk ngekei mangan. Wong Nabi dawuh al yadul ulya khairun minal yadis sufla, sing ngekei luwih mulya timbang sing dikai. Semenjak itu tobat, anta ustadi haqqan jenengan dan guru kula tenan. Jadi wong kadang itibar salah alamat. Kowe makmum amen ngenteni imam sak bar-bare. Padahal imame wis bar. Mbok enteni apane wis ora imam. Tapi wong dekne rong salam kedua sebagai salam penyempurna ya pantes dinteni wong piye urung sempurna. Nah, khilaf-khilaf di zaman akhir itu mirip-mirip seperti ini. Maka kita tidak boleh terlalu percaya nopo. Apalagi ngambil sikap nopo itu zaman Nabi jihad itu kabeh ekstrim. Sampai nak rasanya rawani mati disebut munafik. Tengah-tengah perang kok mulai disebut munafik. Mergo bela Nabi jelas bener, jelas hake, musuhnya jelas. Itu pembeda antara jihad zaman Nabi dan zaman sekarang. Misalnya kados kula, kadang mbek mubalagh iki ora cocok. Wong kok pidato, ngapain nerangno hukum kok nganggo podium teh akeh nganggo MC. Apa pernah Nabi pidato, ngapain ngaji Abu Hurairah ngomong nama itu khasanatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin enggak ada acara ngaji zaman Nabi seperti itu. Enggak jawab. Tidak mungkin. Tapi kayak gedeng sing gawa syiar Islam yo mubalek. Sing gawa ramene dunya yang fase piye Islam butuh syiar. Butuh rame-rame mana. Ya sudah kita terima. Tapi aja mbok cocoki, nek mbok cocoki, lha ngapain terangno sak ayat ra mesti bener wae kok podium, sound system, MC macam-macam. Lah nek dakwah ngenteni ngono ora efektif. Jadi misalnya diceritani, di sana ada aliran sesat. Bikinkan saya podium, siapkan MC, salam template, nanti saya ke sana pidato. Kira-kira menyelesaikan masalah enggak? Enggak. Tapi kayak gedeng balik gitu, sombong sing gawe siare Islam. Dukung ya geblek. Ya terus dia kesira, dia biasa. Nah sing payu ben payu kok agak payu dhewe. Ya biasa wae ora usah disikapi karena ndak jelas. Lah saya mohon sekali zaman akhir itu perkhilafan itu seperti itu. Ra'yuna sawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilus shawab. Jadi pendapat saya taruhan dasarnya benar tapi mungkin salah. Tapi pendapat kamu salah tapi ya mungkin. Itu khilaf zaman Nabi. Nabi mesti bener, wong kafir mesti salah. Itu eling-eling. Artinya ayat-ayat seperti ini yang mengkritik lari dari perang, yang mengkritik pecundang enggak berani perang. Itu dalam konteks jihad sing dibela iku mesti hak, musuhe mesti batil, itu mesti sah. Eling-eling. Jadi konteksnya pasti seperti itu. Paham ya? Orang dasar ayat iki terus kowe perang. Merangi sapa? Kabeh yo Islam, kabeh yo salat. Kabeh sedulur. Antara Gus Ipul kabeh sedulur, kabeh makmur. Tapi yo mboten slogan kampanye mboten.